Jiro Lu Podcast. Itu kan tadi pemanfaatan di masyarakat nih, Bu. Kalau di kampus kita sendiri, pemanfaatan teknologi gini ada nggak sih, Bu? Di kampus ini. Oke. Kalau di kampus ini mungkin sekarang ya kalau pemanfaatan teknologi kita sudah pakai ya. Iya. Dari dulu kita sudah punya jaringan internet yang bagus, kemudian sudah ada akses wifi, akses kabel, kemudian ada LMS juga. Cuman kan tidak kita maksimalkan. Iya. Nah, belum kita maksimalkan. Dan mungkin tidak semua dosen itu menggunakan LMS juga untuk berkuliah, Oh ya iya, kan? iya. Kalau tatap muka itu dilaksanakan, ya udah tatap muka aja, absennya ya tatap muka aja. Iya, benar. Tapi kan kalau kita kayak gini, kita pandemi kayak gini, mau nggak mau kan harus pakai itu. Iya, benar. Absen mau absen manual ya nggak bisa. Harus absennya ini. Kemudian juga jadi kayak ada misalnya studio mini gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah dulu itu kan kita seminar tatap muka. Nah sekarang sudah mulai streaming, modelnya adalah webinar. Jadi enaknya itu adalah ya memang penontonnya nggak ada gitu kan, seolah-olah tidak ada gitu kan, kita doang aja gitu. kita doang. Tapi dengan itu bisa malah lebih ditonton oleh banyak orang karena kan tidak terbatas gitu. Cuman ya kadang-kadang kalau menurut saya ada lagi yang wisuda sih kemarin tuh. Saya kan DPA 2016. Terus kemarin ada yang bilang gini, "Bu, wisudanya online ya?" gitu kan. Terus Kayak yang vibe-nya kan, biasa wisuda tuh rame kayak di aula kayak gitu jadi hilang gitu ya. Kan Euforianya. Euforianya, iya benar. Kemudian ada biasanya ada ara-araannya, Iya. ada di kelas yang Wah, itu dari mahasiswa yang ada tingkatnya juga kita iya, yel-yel kayak gitu. menyemangati gitu kan. Terus sekarang sepi Bu di rumah gitu kan. Garing gitu. Daring kayak gitu. Dia mengubah beberapa aspek mungkin Bu Santi mau menambahkan. Apa ya, kalau teknologi memang dari awal kita sudah pakai ya teknologi, cuman sekarang mau nggak mau kita jadi YouTuber ya Bu Aya ya. Karena Secara tidak langsung kita jadi punya channel. Halo guys. Halo gitu ya. YouTuber dadakan gitu. Iya. Jadi kami jadi YouTuber dadakan karena memang kami juga mengharuskan ketika sedang mengajar ataupun apa ya, kita harus memanfaatkan teknologi juga, akhirnya kita merecord video ketika sedang mengajar ataupun materi-materi baru yang harusnya kita bisa attach di LMS tetapi hanya untuk embed saja. Tetap kita harus uploadnya di YouTube lalu baru kita attach-nya di LMS. Jadi mau nggak mau kita punya channel, kita jadi YouTuber gitu. Jadi itu sih kalau saya memang saya jadi bisa belajar ya untuk mungkin sedikit video editing, lalu gimana caranya upload di YouTube atau mungkin cara menyematkannya di LMS. Jadi mungkin untuk perkembangan atau mungkin lebih perkembangannya ke dosen-dosen yang biasanya kurang bisa menggunakan LMS, akhirnya pun sekarang mau nggak mau kita juga harus memanfaatkan itu LMS itu karena juga itu salah satu jembatan untuk berinteraksi dengan mahasiswa gitu. Kalaupun ada kendala kita tidak bisa bertatap muka di Zoom gitu ya, hanya menggunakan LMS. Akhirnya kan itu menjadi solusi. Gitu. Akhirnya itu menjadi solusi dan memudahkan juga dalam pemanfaatan kalau kita memberikan seperti kuis gitu ya, atau mungkin ujian lah. Kalau seumpama kita memberikan berupa checkpoint, itu nanti sudah otomatis sudah terekam dan langsung ada hasilnya. Jadi kita nggak perlu koreksi per lembar ya buat ya. Lagi. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan LMS dari sisi dosen pun bisa memanfaatkan di sisi kuis atau ujiannya itu dia langsung otomatis keluar hasil atau nilainya. Itu khususnya untuk checkpoint. Tetapi kalau esai biasanya kita tetap baca satu persatu sih, lalu baru kita memberikan grade-nya itu. Kalau menurut saya sih itu. Kalau pakai checkpoint bikin soalnya banyak Bu. Iya, bikin soalnya banyak. Jadi dosen memang harus punya bank soal dulu, baru nanti kita random di LMS biasanya kayak gitu. Jadi bikin soalnya yang lama tapi keceknya langsung Nah, cepat itu gitu ya. dia. Iya, Jadi sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Ya, kalau soal pilihan ganda tuh di sininya lama, terus di sini Di sini cepet. iya. Lah kalau isai itu sininya cepet. Nah, Ini belakangnya nanti risanya memang lama. Cuman dibagi itu. Kalau dari gedung kampus sendiri Ibu yang saya lihat tuh teknologi yang udah jarang pakai tuh kayak mesin parkir gitu kan.
kayak lift, Lift kan udah jarang gitu kan, digunakan. karena mahasiswa juga udah jarang ke kampus. Fingerprint staff gitu juga. Apa ya tuh, apalagi fingerprint yang kita harus bersentuhan langsung kan, itu pasti dihindari banget. Iya. Gitu. Tapi juga jadi meningkatkan ini kan, karena kebutuhan kita kan jadi meningkat. Iya. Berarti kayak kapasitas server itu kan harus ditingkatkan buat nyupport LMS-nya gitu-gitu. Jadi ya harus infrastrukturnya memang diimprove sih kemarin memang. Kalau kampus kita ini Bu kemarin waktu baru kaget dengan pandemi itu lebih, menurut Ibu tuh lebih cepat menyesuaikan dengan teknologinya, lebih cepat menyesuaikan dengan pandemi atau kayak dinamikanya bertahap gitu? Kalau menurutku pandemi ini memang membuat kaget ya istilahnya itu kaget gitu kan. Bikin semua orang kaget gitu, tiba-tiba. Yang pertama adalah memang dari awal kita memang sudah punya infrastruktur itu tadi. Ya seperti yang kita omongkan tadi, sudah punya infrastruktur. Jadi sebenarnya dengan pandemi ini kita mempercepat pengalihan supaya pakai itu gitu kan. Cuman pas awal memang kan tidak didesain untuk kapasitas yang sebesar. Tidak mengira kalau misalnya efeknya akan menjadi sebegini besar dan sebegini lama gitu kan. Apa kalau cuma sementara kayak misalnya kan berarti kalau kemarin Anda pas kuliah pertama mesti kan lemot kan. Wah, ya, jadi kalau UTS itu mending ya udah Bu, UTS-nya dikirimkan ke WhatsApp gitu kan. Ya nanti soal ngumpulinnya nanti lewat email gitu kan, atau lewat Google Drive kayak gitu. Nah, itu juga kita di infrastruktur kampus pun juga sambil belajar gitu kan, karena menghadapi kekagetan ini juga. Dan tidak hanya secara infrastruktur, dosennya pun iya. Saya yakin mahasiswanya pun iya gitu. Mahasiswa banget. Jadi kayak kok mana sih ibunya ini ngasih tugasnya ini lewat WhatsApp aja gitu kan. Terus kok nggak pernah tatap muka gitu kan, padahal karena dia juga tidak punya infrastruktur yang bisa mendukung itu gitu kan. Jadi memang sambil pas awal-awal memang kita saling menyesuaikan lah gitu kan. Tapi lama-lama ya kok nggak selesai juga. Dan menjadi seperti ini. Mungkin ada tambahan. Kalau kita menyampaikan materi teori sih oke lah ya, kita tinggal menyampaikan aja. Cuman yang kesulitan di sini kan praktikumnya. Kalau praktikum kemudian kan kita memang akhirnya bertahap ya Bu Ayu, gimana nih caranya untuk menyampaikan praktikum ke mahasiswa juga. Akhirnya kita bisa menggunakan Zoom itu kan share screen ya, screen. Nah, tetapi memang kurangnya adalah ya itu tadi, interaksi dengan mahasiswa itu tadi. Kita masih dimudahkan karena kita praktikumnya coding ya, kebanyakan coding. Tetapi kita berpikir nggak kalau teman-teman mahasiswa yang di biologi atau kimia gitu, itu gimana dong? Berarti kan mau nggak mau kan effortnya dosen lebih banyak di situ, gitu kan? Kalau mahasiswa kan tinggal duduk aja, lihat dosennya praktikum, pakai apalah itu alat-alatnya. Tapi kan kalau di informatika memang condongnya kita bisa pakai program yang bisa diaplikasikan pula. Terus sekarang kan sudah model blended praktikum, blended kuliah itu, jadi ada mungkin dosen yang menyampaikan di ruang kelas, tetapi juga diikuti mahasiswa di rumah masing-masing. Tapi menurut saya itu pun yang bisa mengikuti mungkin IT lah, ya informatika. Balik lagi. Tapi kalau mungkin untuk kimia, apakah mereka juga punya bahan-bahannya kan enggak gitu ya. Jadi menurut saya sih semua ini masih bertahap dan belum semuanya sempurna, masih sama-sama belajar juga. Menurut saya sih seperti itu. Aku juga setuju sih Bu yang tentang praktikum itu. Jadi kayak ada mahasiswa-mahasiswa juga kan yang device-nya kurang memadai gitu. Kalau kita tatap muka kita di kampus udah ada device-nya disediain gitu kan. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga sih. Bagaimana caranya kita mengubah praktikum yang harusnya ini menjadi online kayak gitu kan. Nah, ketika si praktikum itu di online kan, resource-nya setiap mahasiswa kan nggak sama. Kalau di sini kan di lab semuanya sama, kemampuan hardware-nya sama gitu kan. Jadi ketika pakai software ini ya udah disediakan, dia tinggal pakai. Lah kalau di rumah
Bu, laptop saya error, ini rendernya lama, Iya. namanya jalannya lama banget, gitu kan. Jadi Belum ya, kalau harus download program baru ya Bu. kok ini nggak jalan, gitu kan. Itu. Ya itulah. Kayak Iya. install apa juga ada yang kesulitan kayak gitu ya. Kemudian kan ada beberapa software yang mengharuskan spesifikasinya khusus ya kan. Iya. Misalnya kalau Anda pakai emulator atau pakai simulator kan lebih baik kalau di komputer PC kan daripada menghabiskan resource laptop Anda gitu. Iya. Kalau menurut Ibu nih kan kita udah masuk kayak di online terus kayak gini kan. Dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu kayak pengalaman lucu gitu atau menarik pas ngajar online, mungkin dari mahasiswanya gitu kayak pernah menarik gitu yang tak akan terlupakan gitu, kayak mahasiswanya tiba-tiba ngapain gitu. Apa ya? Kalau saya sih ada ya. Saya lupa di IMK atau Daskom atau SO ya waktu itu. Jadi ya karena mungkin Zoom-nya pakai handphone ya. Iya. Jadi posisi dia masih tiduran dengan guling gini. Dia lupa off-in kameranya kan jadi lama. Dia posisi masih tiduran pakai guling gitu. Tapi ya udahlah gimana lagi, saya juga mau menyampaikan itu. Saya juga belum mandi ternyata kan bisa ngomong kayak gitu. Ya udah. Ya udahlah gitu. Tapi kan itu termasuk hal yang lucu juga. Jadi ada yang lupa belum off kan videonya, atau mungkin ada yang lupa nge-mute gitu. Kayak gitu. Kalau Bu Ayu gimana Bu? Lucunya apa nih? Kalau aku sih lupa nge-mute. Jadi kadang-kadang kalau pas awal kan ada warm up dulu kan, misalnya silahkan mulai masuk gitu kan, kita akan mulai misalnya 13.10 gitu kan, atau 13.05 gitu kan. Nah kadang-kadang pada waktu itu dia lupa dia itu masuk tetapi lupa nggak di mute. Ya, sering terjadi. Semua omongannya kedengeran semua. Semua omongannya itu kedengaran semua. Maksudnya yang denger tuh gak cuma aku, tapi kan teman-temannya yang lain juga. Jadi bahan ejekan tuh. Pasti di belakang itu pasti pada langsung Aku tak juga mute. pernah kayak gitu. Temanku Oh, iya. ada yang kayak gitu. Kalau ada yang nonton nih, ada nih nanti. Ceritain dong. Iya. Jadi waktu itu kan lagi mata kuliah apa tuh, SDL kalau nggak salah. Terus dia nge-zoom-nya lewat laptop. Jadinya lewat laptop gitu sambil tiduran. Ternyata kameranya belum di off-in, jadi masih on. Dia tiduran, nggak pakai baju lagi, cuma pakai celana doang. Astaga, aku langsung telepon gitu kan. Itu kamera matiin, astaga. Itu dosennya kayaknya ngelihat sih Bu sih. Tapi diam aja. Iya, minggu depannya kayak dibahas cuman kayak bercanda gitu. Dia yang kayak gitu, aku yang malu jadi sebagai teman. ada nih nanti nih. Kalau yang nonton Di kelas saya itu malah kayaknya satu keluarga nonton saya gitu loh. Jadi on gitu kan, mahasiswanya di depan kamera gitu, di belakangnya ada bapaknya, ada ibunya juga. Oh, saya dilihatin banyak orang ternyata. jadi kuliah sekeluarga gitu. Kuliah sekeluarga gitu. Mungkin kalau dari sisi orang tua kan juga pengen lihat ya gimana kalau anaknya sedang kuliah tuh gimana gitu ya. Tapi waktu itu masih on gitu, jadi dilihatin banyak orang gitu. Kayak press conference gitu Bu. Lucunya kayak gitu sih. Kaget juga jadi ini yang nonton kok banyak banget gitu. Iya banyak banget. Sisanya nambah. Saya nambah. Tapi untuk tipe-tipe mahasiswa yang kayak menjengkelkan banget Bu, semenjak kita kuliahnya secara daring gitu tuh, tipe-tipe mahasiswa yang gimana? Apa ya? Bu Ayu dulu Kayak kan. yang mungkin bikin ibu kesel kayak gitu. Ih, ini kok gini banget gitu. Ini sih karena daring ini kita itu saya itu tidak bisa membedakan mana yang iya saya tidak suzon kepada mahasiswa Iya. tapi ada yang setiap kali itu terlambat gitu. Maksudnya kayak misalnya absensi terlambat gitu kan. Kalau buat saya ya wes lah, kan itu kan dari niat gitu kan. Maksudnya kalau misalnya Anda niat untuk ikut kuliah ya pasti akan ikut kuliah gitu kan. Nah, tapi itu pasti Bu, saya itu lupa absen ini. Minggu depan lagi. Minggu depannya lagi. Terus minggu depannya lagi. Jangan lupa atau sengaja tuh. Iya. Maksudnya ini itu, maksudnya aku kadang-kadang mbak kamu datang gitu kan, maksudnya kamu cerita kenapa kok kamu setiap kali ini itu Terlambat gitu terus. kan. Terlambat terus gitu kan. Kalau misalnya sekali dua kali kan nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau
apa namanya setiap minggu seperti itu kan menjadi tanda tanya gitu. Iya, Kecuali kamu udah disclaimer kalau memang kesulitan gitu kan. Ini disclaimer untuk semuanya aja. Jadi kalau misalnya ada trouble gitu kan, misalnya memang trouble koneksi gitu kan, kamu disclaimer ke dosennya dari awal gitu. Jadi misalnya, Bu, saya itu ini NIM sekian gitu kan, saya itu ikut kuliah Ibu, tapi kadang-kadang saya keluar karena jaringannya seperti ini gitu kan, karena apa namanya saya memang bisanya kalau seperti ini gitu. Jadi si dosennya juga tidak mencari gitu loh. Mencari kan anaknya, walaupun juga nggak hafal sih, nggak hafal semuanya gitu. Mungkin itu, Bu. Kalau saya yang menjengkelkan ya, saya nggak pernah langsung menunjuk mahasiswa ini menjengkelkan, enggak sih. Cuman kalau saya sih secara keseluruhan ketika saya mengajar, kalau sepi, saya sedih. Sepi. Kalau seumpama saya sudah menyelesaikan materi yang saya sampaikan, lalu krik gitu kan. Kayak ngobrol sendiri jadinya ya. Jangan-jangan saya ditinggal, ini kan kayak gitu. Jadi kalau saya sih yang menurut saya agak menyedihkan atau menjengkelkan tuh malah ketika kelas itu kurang interaktif. Jadi saya malah pengen ada mahasiswa yang bertanya atau mungkin menyampaikan atau mungkin bahkan menyanggah atau jadi kita ada interaksi lah satu sama lain. Jadi nggak cuma ibu doang yang aktif kalau gitu ya. seumpama saya menyelesaikan satu materi sudah nggak ada yang bertanya, ya udah selesai gitu. Tapi kalau seumpama ada interaksi, ya kita bisa saya pun bisa mengembangkan materi yang kira-kira menurut kalian masih kurang gitu. Lalu mungkin ada lagi yang kedua nih. Ada yang ketika saya memberikan soal atau memberikan latihan, lalu mahasiswa tersebut baru join. Adakah yang perlu ditanyakan? Bu, maaf tadi saya nggak tahu soalnya apa, bisa diulangi lagi. Panjang-panjang. Sudah panjang saya menjelaskan. Akhirnya kan teman-teman yang lain yang sudah mengerti akhirnya menunggu untuk saya menjelaskan ulang ke mahasiswa tersebut. Akhirnya kan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih karena jaringan dan distance ini, jarak ini yang akhirnya ada beberapa miss atau mungkin yang hal-hal yang menjengkelkan pun hal-hal yang baru juga, nggak cuman ketika kita berada di kampus bertatap muka, mungkin kejengkelan yang lain lebih banyak ya Bu ya. Saya nggak tahu. Aku juga gara-gara Bisanti ngomong itu jadi ingat. Jadi ketika kita tatap muka kan satu kelas ya. Jadi kalau ada satu yang bertanya, kan yang lain bisa dengerin. Kalau saya itu ada beberapa di kelas itu gini. Jadi ketika kuliahnya sudah selesai, pas kuliah nggak bertanya. Tapi setelah kuliah itu japri. Nah, yang japri dengan pertanyaan itu nggak cuma satu. Banyak jadi. Banyak gitu. Dengan pertanyaan yang sama. Jadi ketika saya mau menjelaskan, kan penjelasannya sebenarnya sama ya, itu. Tapi karena misalnya ada 10 orang yang bertanya hal itu, makanya kadang-kadang kalau seperti itu, terus saya bawa ke kelas. Besok saya jelaskan, ini sementara ini, nanti saya jelaskan di kelas gitu. Jadi kadang-kadang kita bertanya di kelas, maksudnya kita membuka sesi pertanyaan di kelas itu juga itu nggak akan mengurangi nilai kok gitu kan. Maksudnya jangan takut untuk bertanya gitu loh teman-teman gitu kan. Jangan takut Mohon didengarkan tuh. kan. Nggak akan mengurangi nilai karena itu bukan itu tuh melatih critical thinking. Bukan hal yang memalukan itu untuk bertanya. Kemudian kan masing-masing orang kan punya pengalaman yang berbeda gitu kan. Misalnya kayak kemarin Daskom ada yang sudah pernah nguprek komputer gitu kan, jadi dia lebih familiar. Ada yang belum pernah sama sekali gitu kan. Nah mungkin apa yang diketahui Anda sama saya beda, kan gitu. beda. Bisa jadi Anda tahu apa yang saya nggak tahu gitu kan. Jadi kan kita bisa sharing misalnya teknologi storage yang paling baru ini apa gitu kan. Misalnya memori SSD yang paling baru itu tipe berapa gitu kan. Kalau Anda punya pengalaman itu kan bisa di-share ke saya juga ke teman-temannya. Nah, jadi jangan takut. Salah pun nggak masalah karena kan kadang-kadang kita tuh tanya itu karena pertanyaannya nggak mutu ini gitu kan. Kan takutnya kan dibilang kayak gitu kan sama teman-temannya, tapi nggak masalah gitu kan. Karena kalau malah nggak bertanya, dipendem, malah nanti bingung sendiri Bu ya. Gitu sih. Juga kayak kita belajar sama-sama belajar gitu ya. Kita dosen kan kita juga belajar. Mungkin untuk mahasiswa yang di kelas saya pun juga sering melihat atau membaca saya ketika menyampaikan
ke teman-teman mahasiswa, kalau bertanya yang berhubungan dengan mata kuliah silahkan bertanya di WA group. Mungkin teman-teman sekalian di sini juga tahu. Nah, intinya tuh sama seperti yang disampaikan Bu Ayu, supaya teman-teman yang lain ketika saya menyampaikan informasi itu, yang lainnya tahu. Jadi nggak cuma Japri saja. Kalau Japri sebenarnya itu selesai, tapi belum tentu yang teman lainnya pun tahu, mengerti atau informasi tersebut juga. Maksud saya biar semua tuh rata itu informasi yang saya sampaikan. Jadi terkadang ya seperti Bu Ayu, saya lempar lagi ke grup, saya capture, saya lempar lagi ke grup, saya jelaskan langsung di situ, karena memang kadang-kadang kalian kurang percaya diri atau gimana? Dari Dimas sendiri Gimana? Iya, kayak jadi kayak malu mungkin ya Bu ya. Malu ke dosen atau teman-teman? Ke teman-teman juga kayak gitu. Nih anak udah diterangin juga tadi, kenapa sih nanya sih? Oh ya benar, mereka juga nggak ngerti loh. Tapi mana nggak ada teman yang bertanya kan? Tapi sebenarnya kalian pengen bertanya itu, tapi nggak diungkapkan. Ketika itu dijawab, maka kalian lega itu. Itu ada yang tanya. Iya. Satu keras sih kayak gitu sih Bu Nah ya sih. itu loh. Sebenarnya kan membantu kalian juga dan teman-teman kalian yang nggak mau bertanya itu tadi. Menurut saya sih nggak masalah ya. dan itu menjadi masukan juga soalnya buat dosen. Karena kan kalau dosen itu nggak Anda berikan masukan, kan dia akan terus kayak gitu. Terus ngomong terus. Iya. Jadi kalau misalnya kalian bisa, misalnya Bu yang ini misalnya kurang paham, misalnya ini kan bisa diatur ininya, kecepatannya, bisa cara menyampaikan, atau misalnya contohnya kurang, diberikan tambahan gitu kan. Kalau tidak ada feedback kan juga kita bingung. Speak up gitu. karena kebanyakan mahasiswa ini sih Bu ngikuti pelajarannya tuh lewat recording Zoom Bu. Ya. Supaya ini yang pasti di sini ada nih. Jadi laptop udah biarin laptop aja gitu kan, udah record, jadi tidur gitu nanti tinggal nonton kayak gitu, ada kayak gitu. Nah, aku nggak gitu. Itu sisi negatifnya ya berarti ya. Sisi negatifnya itu. Dimas nih. Enggak. Oke Bu, tadi kan kita udah ngomongin teknologi yang berkembang banyak banget tuh di masa pandemi ini. Nah, nanti kira-kira teknologi ini setelah mungkin kalau masa pandemi berakhir nih Bu ya, bakalan berakhir juga kah, bakalan stuck di situ aja kah, atau meningkat, atau malah diem aja di situ nggak berkembang? Kalau menurut saya ini, kalaupun pandemi sudah selesai ya, ini akan jadi win-win solusi ketika dosen mungkin ada rapat, ada kegiatan di luar yang lainnya. Kita tidak perlu mengosongkan kuliah, tapi tetap bisa berinteraksi melalui LMS. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi setelah pandemi ini pun akan meningkat pula fleksibilitas. Jadi tidak kaku harus berada di tempat, harus ada di kelas seperti itu. Tapi memang in case ya, suatu kondisi ketika memang kita tidak bisa berinteraksi tatap muka, akhirnya kita bisa menggunakan LMS atau mungkin kita bisa menggunakan Zoom seperti itu. Kalau Bu Ayu mungkin ada tambahan? Kalau aku setuju dengan apa yang dikemukakan Bu Santi gitu kan, kita bisa lebih fleksibel, cuman bisa kita extend lagi. Jadi kita misalnya gini, misalnya Anda dan saya gitu kan, biasanya kita harus ketemu tatap muka, berarti secara fisik gitu kan, secara fisik Anda harus di sini. Nah sementara kalau kita daring, itu kan kalau kita daring kan kita bisa dari mana aja, dan tidak ada waktu transportasi. Gitu kan. Jadi kita berkurang waktu transportasi. Anda yang harusnya misalnya dari Bantul, dari Sleman sana gitu kan ke sini, itu nggak perlu gitu kan. Jadi waktunya lebih berhemat. Dan dengan daring ini kita bisa mengakses materi itu luar biasa. Lebih luas lagi. Jadi dengan daring ini kalau Anda perhatikan itu banyak sekali online course yang baru. Jadi kalau sebelum pandemi memang sudah banyak online course, tetapi ketika pandemi ini itu makin banyak dibuka. Jadi universitas-universitas yang lain pun itu juga dia membuka banyak online course. Kayak misalnya Anda bisa ikut Coursera, kemudian Anda bisa ada MIT Open Course gitu kan. Banyak sekali yang membuka open course sehingga mungkin kalau Anda mau belajar lebih banyak di luar kurikulum yang kita pakai gitu kan, yang setiap hari kita jadwalkan gitu kan, Anda lebih fleksibel sebenarnya. Dan bisa Anda di sini secara fisik, tapi Anda bisa ikut kuliah di tempat yang lain. Sana Anda bisa ikut kuliah yang ada di luar negeri, Anda bisa ikut pelatihan yang ada di Jakarta tanpa secara fisik itu di sana gitu. Jadi dan banyak yang free.
Dan banyak yang Tanpa harus membayar pun banyak ya Bu Ayu ya. Jadi ya membuka banyak kesempatan juga sih sebenarnya. Jadi kayak kita belajar pun bisa jadi di mana aja juga, Akhirnya kayak lebih luas lagi. Semakin banyak yang bisa kita pelajari. Iya, iya. kalau dimanfaatkan. Iya. Balik lagi ke diri kita Iya, sendiri, mau atau enggak ya. dimanfaatkan. Iya, Tapi iya. juga hati-hati juga sih, karena terlalu banyak informasi overload itu kan, jadi kadang-kadang kita harus Nggak milih fokus. mana yang ini. Masuk lagi nih. Kayaknya udah cukup kita ngobrol panjang lebar ya. Kita Udah banyak masukan. iya udah banyak masukan kita udah dapat pembelajaran yang bagus banget dari dua narasumber kita ini. Terus habis ini kita mau ngapain nih, Tak? Enaknya ngapain? Kita main games aja gimana, Bu? Boleh. Games apa nih game? Nama gamesnya Tancap. 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 Tancap tuh singkatan, Bu. Tanya cepat. Oke, baik. Ini kita tentang pengetahuan umum aja, Bu. Jadi kayak tentang kali-kali gitu kan, kapan lagi nih nguji dosen nih. Jadi host Sekali-kali ya. makanya kalau mau nguji dosen nih. Ada hukuman kan nih? Oh iya, lupa. Ada punishment-nya, Bu. Punishment-nya nggak terlalu itu kok. Cuman kita minta nanti di akhir video kita minta tolong buat closing. Oke. Nanti sampaikan dim kalian ya kalau seumpama saya mau ngasih Aduh, mati aku. Aduh. Berat nih, berat. Nyesel juga ngomong kayak gitu ya. Oke. Mau pakai bel gak, Bu? Jadi Ibu nanti ini apa namanya? Dulu-duluan. Oh iya, Bu. Oh, antara berdua. Iya. Oh, baik. belnya beda-beda atau Bu Ayu belnya gimana deh? Hah? Bu Ayu belnya gimana? Belnya gimana? Tintong gitu. Ya, ting tong gitu. kering aja deh. Nah, ya. Kering. Oke. Cepet-cepetan nih, Bu. Cuman 10 pertanyaan kok, Bu. Ada tentang matematika. Matematikanya matematika dasar. Tapi pasti ibu-ibu juga jago kan matematikanya. Enggak juga kayaknya. Jago nih, jago. Resign Terus mau ada kayak pengetahuan umum tentang Indonesia gitu doang sih, Bu. Oke, Tak. Pertanyaan pertama. Siapa ya, Bu? Siap, Bu. Oke. 17 dikurang 2 dikali 5. Sama dengan? Ting tong 75. Salah. 17 kurangi 2 dikali Oh, 5. salah. Ting tong 7. Bisa Oke. revisi ya. Boleh deh. Gak apa-apa. Oh ya, peraturannya gimana? Kalau udah salah kita lempar deh ke yang itu. Oh ya, oke, baik. Ya, yang tadi mau direvisi ya. Nggak apa-apa. Dihitung aja. Ulang. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Tambah nervous nih. 6 tambah 3 dikali 2. Neng, apa sih kok kering? 18. Salah, Bu. Ibu Ayu. 7. Iya, Kok bisa sih? 6 tambah 3 dikali 2. Oh, dikali. Iya. Tak kira tadi dikurangi. 9 kali 2. Enggak, 12. 6 tambah 3 dikali 2. 12. 12. Iya. Tadi tak kira 6 dikurangi 6 Ibu ditambah nggak 3. sebut bel. Oh iya, sudah. Iya, Ibu. Sebut bel dulu, Bu. Ting tong. Oke. Jawabannya? Adalah 12. Oke. Ini mulai tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan dong. Pokoknya kita minum dulu deh. Kayaknya kurang konsentrasi nih, Bu. Boleh minum dulu, Bu. Minum dulu. Oh ya, ini. Aduh. Ini bukan produk sponsor ya. Nggak ada. Kita udah lepas. Kalau mau sponsor boleh ke kita. Mumpung masih kosong nih meja. Kayaknya tegang banget nih, Dim. Sama aku juga nih takutnya. Aduh. Nanti di kelas Yang gimana penting nih? Dim aman. Kita UTS lagi, Bu. UTS 2 ya nanti ya. Aduh, maaf nih ya guys ya. Tak lanjut, Tak. Sampai mana? Udah siap, Bu? Hmm. Akar 25 ditambah akar 9. Kering. 8. Iya, betul. Sekarang posisinya 2, Bu Ayu 2, Bu Santi 1. Lanjut. Ini susah banget. Udah. Aku nggak tahu lah kalau itu. Hah? Oh, iya. Satu. Oh iya bisa.
1 kali 2 akar 4 kali 3 kali 2. Bentar. Jangan cepet. Oh iya, siap. Perlu rendering juga nih. 1 dikali 2 Mm-mm. dikali 3 dikali akar 4 dikali 20 dikali 0. Ting tong. Iya. No. Skor sementara berapa, Dim? Skor sementara Bu Ayu 3, Bu Santi 1. Yeay. Asik. Penonton lebih jagoannya siapa nih penonton? Gak ada yang mau jawab, pasti takut nih pasti. Takut nimnya Kenal nih. ini Mama. langsung dicari nimnya pasti. Nih, soal matematika terakhir, Bu. 9 bagi 3 ditambah 5. Kering 8. 9 bagi 8. Ya, betul 8. Dari tadi nilainya 8. 8 terus lu dari tadi 2 kali. Oh iya. Jadi harus kita apa-apa. Soal matematika udah habis, Dim. Udah habis. Sekarang kita ke pengetahuan umum. Pengetahuan umum tentang apa nih? Tentang Indonesia aja. Aduh, Nggak usah jauh-jauh. Indonesia Pride nggak nih, Bu? Indonesia. Negaraan berapa, Bu? Ini warga negara Indonesia semua kan Ibu ya? Kalau Dimas WNA apa WNI? Aku WNA. Oh, dari mana? Asingnya dari luar angkasa. Zimbabwe. Bekasi. Lah ya Bu ya, siap ya. Lanjut, Dim. Berapa jumlah provinsi di Indonesia sekarang? Aduh. Kayaknya udah nambah deh. Kalau nggak tahu skip aja nggak apa-apa Bu. Skip. Nebak boleh toh? Boleh. Udah diperbarui lah, Bu. Oh, kayaknya nambah deh. Ting tong. Iya. 30. 30 berapa ya? 4. Iya, Iya. betul sekali. Tiga atau 34? 34 34 sekarang. ya. Antara Aku itu. lupa ada provinsi yang nambah jadinya 34. Jangan belum diupdate nih ya. Udah loh, aku ingat cuman aku lupa ada yang tambah itu. Pertanyaan kedua nih tentang pengetahuan umum. Kapan memperingati Hari Kartini? Kering 21 April. Kemarin banget ya. Kemarin banget nih. Lanjut. Siapa presiden ketiga Indonesia? Bentar. Ini kayaknya Dimas juga nggak tahu nih. Aduh, aku juga masih mikir nih. Ikut mikir. Kering. Kalau nggak Iya. salah ya. Aduh, B.J. Habibie. Iya, betul sekali. Betul sekali. Bu Santi mulai menyusul. Siapakah yang akan closing hari ini? Nggak cuma closing, Dim. Bantu promote juga. Oh iya, boleh. Lanjut. Oke, lanjut. Tanggal 1 Mei itu memperingati hari apa? Kering. Hari Ya. Buruh Nasional. Oke, betul banget. Sekarang posisinya sama nih. Tinggal satu pertanyaan. Nih, yang Sobat Potas jagoan siapa jagoin nih? siapa nih? Yo. Wah, parah Bu, nggak didukung sama dia Bu. Nimnya berapa tadi? Oke. Pertanyaan terakhir. Siapa, Bu? Siapakah Menteri Pendidikan saat ini? Kering Nadiem. Oke. Nadiem Makarim. Kita tepuk tangan. Pas dulu dong tadi yang dukung saya. Maaf ya yang mendukung saya. Waduh, penonton kecewa. Poin akhir berapa nih, Dim? Oke, poin akhir Bu Santi 5, Bu Ayu 4. Salah satu doang. Salah satu Bu. doang nggak apa-apa. Yang penting sudah berjuang. Bu. Iya. Iya, Apa mau berjuang. Mau tambah lagi, Bu? Apa? Tambah soal lagi. Remedi berarti. Waduh, agak ngeri dengernya ya. Atau kita main Remedi. Oke Bu, terakhir ada pesan untuk kita mahasiswa atau untuk sobat-sobat Potas di rumah untuk mungkin memanfaatkan teknologi itu gimana yang baiknya di gitu. masa pandemi. Iya. Oke. Closing ya? Iya. Ini beda sama yang nanti? Beda. Ini kayak Satu-satu. pesan dulu. Oke. Bu Ayu Sobat dulu deh. Potas. Oke. Kalau menurut saya, pesan saya itu hanya satu. Pesan saya satu. Tapi panjang. Oke. Jadi untuk di pandemi ini kan kita pemanfaatan teknologinya memang pandemi ini membuat beberapa paradigma menjadi berubah. Tapi ini kalau menurut saya
ya mari kita berjalan bersama-sama lah gitu kan. Pasti akan banyak yang kita lewati, banyak kesulitan, banyak hal-hal baru yang harus kita ubah. Kayak misalnya cara belajar, bagaimana kalau dosennya cara mengajar, kemudian bagaimana beradaptasi ke lingkungan. Ya dengan perubahan ini ya kita gimana caranya ya bersama-sama untuk belajar gitu, belajar dan beradaptasi dengan cepat supaya kita juga nyaman, untuk supaya jangan menuntut bahwa ya kita memang menuntut gitu kan, tapi kita juga harus tahu bahwa oh ini pandemi ini suasananya seperti ini, saya harus beradaptasi seperti ini. Jadi ketika kita menuntut hal-hal yang loh kan dulu nggak seperti ini gitu kan, baik itu mahasiswa maupun dosen kan, kita nggak bisa seperti itu. Nah itu ya kita harus bersama-sama untuk memahami itu dan belajar bersama-sama supaya kedepannya nanti kita bisa lebih baik gitu. Kalau dari Susanti? Kalau dari saya benar-benar meminta ke teman-teman mahasiswa sekalian, yuk kita bekerja sama. Jadi bukan hanya dari sisi kalian saja yang merasa mungkin kesulitan, tapi sebenarnya kami pun juga merasa kesulitan ketika harus menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dan juga bagaimana kita tetap harus menjalankan tugas kita sebagai dosen gitu. Jadi sama-sama belajar dengan dinamika yang ada. Lalu saya juga berharap ini juga saya harap tetap dilihat dari sisi positifnya, karena oke lah kita memang mungkin ada sisi kesulitannya di sana, tetapi kita tetap harus melihat bahwa sisi positifnya adalah kita bisa belajar dimanapun, kita bisa mencari pengetahuan pun tidak hanya berada di kelas saja, karena seperti yang disampaikan Bu Ayu, banyak sekali sumber-sumber sekarang yang kita bisa belajar di sana. Lalu ya, yuk kita bekerja sama dan berdinamika bersama, tetap semangat aja kalau saya sih gitu. Oke teman-teman, dari tadi yang udah kita obrolin sama Bu Santi sama Bu Ayu, bisa diambil yang baiknya dan yang jelek-jeleknya dari kita. Oh ya, bisa dijadikan pelajaran aja. Oke, sesuai kesepakatan tadi, Sampai kelas lagi. Bu Ayu bisa minta tolong untuk closing. Closingnya gimana nih? Ya kayak ini aja Bu, apa, like, comment, subscribe gitu Oke. kita. Oke. Nama Potas, penonton namanya kita apa? Sobat Potas. Sobat Potas. Podcast TI Anak Sadar. Oh, Podcast TI Anak Sadar. Oke. dinilai Bu Ayu. Enggak, santai aja Bu. Podcast TI Anak Sadar. Podcast TI Anak Sadar. Oke, Sobat Potas. Podcast TI Anak Sadar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jiro Lu Potas.